Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Noviana akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus 4. Yang pertama, nilai yang bertentangan dalam studi kasus 4 itu adalah kejujuran versus kesetiaan, di mana kejujuran adalah Tari dituntut untuk berkata jujur mengenai fakta-fakta yang dia lihat, sedangkan Tari juga merasa bahwa kesetiaannya harus dijunjung tinggi, yaitu kesetiaan terhadap persahabatannya dengan Rara, karena takut apabila Tari berkata jujur, persahabatannya dengan Rara akan hancur. Dimana pada studi kasus ini yang terlibat adalah Tari dan Rara. Fakta-fakta yang relevan dalam studi kasus ini adalah Rara sedang menjadi petugas piket kebersihan. Kemudian ia menemukan dompet di perpustakaan. Dia tidak mengembalikan dompet itu, tetapi dia memasukkan dompet tersebut ke dalam tas dan menganggap bahwa itu adalah rezekinya. Tari melihat hal tersebut. Kemudian Ibu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet di perpustakaan. Tari mau berkata jujur itu takut, karena takutnya persahabatannya dengan Nina itu hancur, karena Nina adalah sahabat baiknya dan sering membantu Tari. Kemudian ada uji legalitas yang bisa dilakukan. Kemudian ada juga uji intuisi yang bisa dilakukan, karena di sini berkaitan dengan galaunya Tari untuk apakah ia berkata jujur atau tetap tidak berkata apa-apa demi mempertahankan persahabatannya. Di sini juga adanya yang bisa digunakan itu uji panutan, di mana sebaiknya Tari melaporkan kepada guru agar guru dapat menengahi. Nah, kemudian tidak di pengujian ini tidak diperlukan adanya uji publikasi, karena apabila dipublikasikan di media sosial atau di media yang lainnya, dikhawatirkan malah akan menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya, mengenai paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan adalah keadilan dan belas kasihan, di mana keadilan di sini adalah Rara harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan Nina harus mendapatkan keadilan untuk mendapatkan dompetnya kembali. Kemudian belas kasihannya di sini Tari merasa kasihan kepada Rara dan takutnya dan tetap ingin bersahabat dengan Rara. Kemudian prinsip berbasis aturan yang prinsip resolusi yang bisa dilakukan yaitu prinsip berbasis aturan, di mana barang temuan itu harus dikembalikan, dan prinsip berbasis hasil akhir yaitu memberi perlindungan kepada satu orang dan menegur Rara untuk tetap menegakkan kejujuran. Menurut saya ada opsi lain yang lebih kreatif. Misalnya petugas perpustakaan memasang pengumuman apabila ada yang menemukan dompet boleh disimpan di meja ibu perpustakaan, atau disimpan di meja yang tempat penemuan dompet tadi, tanpa harus mengungkapkan siapa yang menemukan dompet tersebut. Cara ini menurut saya sedikit efektif apabila seseorang malu untuk mengungkapkan bahwa dia yang mengambilnya dan takut mendapatkan sanksi sosial. Maka cara ini bisa diterapkan, karena dompet bisa kembali ke pemiliknya tanpa kita harus mengetahui siapa yang mengambilnya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meminta bantuan kepada guru. Tari bisa meminta guru untuk menengahinya tanpa harus bilang kepada Rara siapa yang melaporkan hal tersebut kepada ibu guru. Dengan demikian Rara mungkin akan mengakui perbuatannya, tetapi Rara tidak mengetahui siapa yang melaporkan hal tersebut kepada gurunya, sehingga persahabatan Rara dengan Tari akan tetap terjalin. Kemudian
Nah, kemudian keputusan yang saya ambil adalah mungkin meminta bantuan kepada guru untuk menengahi. Karena guru adalah makhluk dewasa yang mungkin perkataannya bisa dituruti, nasihatnya bisa didengarkan, dan bisa berkata dari hati ke hati. Mungkin itu akan membantu Tari untuk mengungkapkan kebenarannya dan juga tidak merugikan Rara, tidak membuat Rara takut, melainkan lebih ke membuat Rara bertanggung jawab. Dari keputusan yang saya ambil, saya mendapatkan pelajaran bahwa keputusan yang diberikan guru ini merupakan keputusan yang terbaik dan tetap mengutamakan nilai kejujuran serta tidak membuat tersinggung salah satu pihak. Guru bisa menengahi dengan baik sehingga Rara yang melakukan perbuatan itu tidak merasa terpojok, dan Tari juga tetap bisa mempertahankan persahabatannya dengan Rara. Nah, banyak pembelajaran yang bisa saya ambil di dalam pengambilan keputusan ini. Namun yang utama adalah harus tetap menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran itu adalah kunci dari segala sesuatu. Apabila kejujuran telah ditetapkan, maka akan terbangun budaya positif dan juga timbul rasa percaya orang lain kepada diri kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.